Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahu alazim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maha benar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya bagi mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini, terutama aktivitas ibadah kepada Allah sebagai tujuan utama kita diciptakan. Selanjutnya selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada kesempatan untuk pagi ini kita akan membahas bertema dengan sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali, di mana salah satunya di dalam surah Az-Zumar ayat 10 ini. Sabar berasal daripada kata sobara yang artinya menahan atau mencegah, yaitu menahan hawa nafsu, mencegah diri dari kekalutan dan membawanya kepada sesuatu yang selaras dengan syariat dan akal. Jadi intinya pada hakikatnya sabar adalah menahan diri atau mencegah diri daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan melanggar akal pikiran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, seorang hamba tidak bisa tidak bersabar dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan manusia atau seorang hamba itu tidak luput dari pekerjaan kesabaran. Yang pertama, apa yang sejalan dengan harapan. Di sini intinya adalah bahwasanya sesuai dengan nikmat yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping manusia atau seorang hamba itu bersyukur, manusia juga bersabar dalam menempatkan atau menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang manusia atau seorang hamba. Karena nikmat-nikmat itu sangat diperuntukkan bagi manusia, akan tetapi manusia harus bisa mengontrolnya, mengaturnya agar nikmat itu tidak keluar daripada rambu-rambu yang telah Allah berikan, sehingga manusia itu akan terseret kepada keangkuhan dan kesombongan, sehingga manusia itu merasa bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu adalah berasal dari usaha sendiri, padahal pada hakikatnya manusia tidak ada apa-apanya, karena kita awalnya lahir tidak ada apa-apanya. Kita lahir dalam keadaan telanjang, kemudian Allah berikan pengasuhan melalui orang tua, Allah bina kita sampai dewasa sehingga kita bisa berusaha sendiri dan mendapatkan harta benda. Itulah jalan proses hidup manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas daripada itu. Contohnya manusia yang angkuh dan sombong, yang tidak bisa memanfaatkan harta kepada jalan Allah, yaitu seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun yang merasa sombong. Kemudian dalam hadis Nabi bahwa Sa'labah yang merasa bahwasanya dia mendapatkan harta hasusan diri sehingga tidak lagi bersolat berjamaah ke masjid. Kemudian yang kedua yaitu apa yang tidak sejalan dengan keinginan. Ini terbagi tiga. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan, artinya bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, di mana manusia sifatnya, tabiatnya adalah menolak menjadi seorang hamba atau menolak untuk menghambakan diri kepada sesuatu, sehingga manusia itu memerlukan
arahan-arahan yang penting seperti yang Allah sampaikan bahwa manusia itu adalah manusia yang bermalas sehingga malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabiat asli manusia atau tabiat dasar manusia. Manusia kikir dalam berzakat, bersedekah. Kemudian manusia juga tidak mau berjihad, tidak mau pergi haji karena kekikiran dan karena kemalasan manusia. Sehingga manusia perlu diperingatkan di dalam Al-Quran bahwasanya penciptanya adalah sebagai seorang hamba. Manusia itu sebagai seorang makhluk yang Allah ciptakan tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Sehingga kesabaran dalam beribadah itu diperlukan. Ada 3 kondisi yang menyebabkan manusia itu harus bersabar. Yang pertama, bersabar pada saat berniat, yaitu luruskan niat, ikhlaskan niat, sehingga manusia tidak akan terseret kepada ria. Kemudian dalam proses beribadah, manusia harus tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnah dalam beribadah, sehingga manusia itu tidak terlepas kontrol daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesudah beribadah, manusia tidak perlu menyebarluaskan ibadah itu sama sekali sehingga menyeret manusia kepada sum'ah atau riya. Pada zaman ini manusia banyak yang bersifat riya. Setelah beribadah mereka posting di Instagram, posting di Facebook, sehingga manusia yang lain tahu. Inilah yang menyebabkan manusia itu membatalkan sendiri daripada ibadahnya, sehingga ibadahnya itu tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, bersabar dalam kemaksiatan. Kita tahu kemaksiatan mungkin banyak yang kita hadapi di dunia ini, kemaksiatan merajalela di dunia ini, tetapi disitulah manusia diminta bersabar. Kita tahu bahwasanya pekerjaan yang paling mudah adalah pekerjaan berkata atau menggunakan lisan, sehingga suatu pekerjaan yang mudah sekali, bersabarnya cukup berat. Contoh, manusia sering bergibah, sering melakukan perdebatan, sering melakukan kata-kata kotor, itu sangat mudah sekali, tetapi dalam menjalankan kesabaran itu sangat berat sekali. Manusia lebih gampang dilarang untuk memakai kain sutra, tetapi setiap hari lidahnya selalu menggibah, selalu berdebat, selalu memberikan kata-kata yang tidak baik kepada manusia. Itulah yang perlu kita jaga, bahwasanya pekerjaan mudah itu, tapi bersabarnya cukup berat. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap yang tidak kita inginkan atau tidak kita pilih, seperti contoh musibah. Musibah selama ini kita dalam negara kita ini bertubi-tubi musibah, musibah gempa, musibah kematian. Itu adalah musibah-musibah yang harus kita jaga, musibah-musibah yang kita harus tetap bersabar kepadanya. Sehingga kita tahu sebagian orang, ada manusia yang tidak bersabar dalam menghadapi kematian, sehingga mereka menampar pipi, merobek-robek baju. Itu pernah saya lihat waktu saya masih kecil. Ada orang yang orang tuanya meninggal, kemudian orang tuanya digeser-geser atau digoyang, sehingga mereka tidak sabar dalam menghadapi kematian dan menangis di meratap. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang meratapi atau melaknat orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi kematian. Disinilah Allah memberikan fungsi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga pernah mengalami musibah kematian seperti anaknya Ibrahim yang meninggal dunia. Akan tetapi Nabi hanya menangis dan tidak meratap. Itulah karena manusia mempunyai sifat kasihan, mempunyai sifat hati yang lembut, sehingga manusia itu dalam menghadapi musibah pasti akan merasakan yang namanya kesedihan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, itulah kondisi-kondisi yang kita perlukan dalam bersabar. Yang pertama, kondisi yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kondisi yang dimana kita diberi nikmat oleh Allah. Bersyukur itu lebih berat daripada bersabar, karena bersyukur itu diperlukan kemampuan untuk meyakini diri bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam memanfaatkannya itu yang lebih berat, karena manusia dalam keadaan lapar bisa bersabar, tapi kalau ada makanan di depannya manusia tidak bisa bersabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, demikianlah apa yang saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.